Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Hari Selasa tanggal 16 November. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan pergerakan hari ini. Oke, kemarin IHSG tanggal 15 November ditutup di level 6.616, turun 35 poin atau 0,5%, dengan mencatatkan nilai hampir 12 triliun ya. Adapun most active stocknya adalah BBRI, BBYB, ARTO, BBCA, dan TLKM. Terus kemarin Wall Street ditutup relatif stagnan pada perdagangan di tengah minimnya katalis baru. Adapun sektor teknologi mengalami koreksi seiring dengan naiknya tingkat yield US Treasury tenor 10 tahun yang kembali menembus level 1,6%. Investor masih menunggu rilis data penjualan retail untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai dampak tingginya tingkat inflasi. Dari dalam negeri, IHSG mengawali pekan dengan melanjutkan koreksi seperti tadi kita sudah bahas, sering dengan investor asing yang mencatatkan net sell 678 miliar. Sektor energi mengalami penurunan terdalam sebesar lebih dari 2% di tengah pelemahan harga komoditas global. Untuk hari ini, kami memproyeksikan indeks acuan berpeluang untuk mengalami technical rebound dengan proyeksi pergerakan di level 6.610 hingga 6.710. Berikutnya ada company news. Yang pertama dari Siantar Top dengan kode saham STTP yang mencatatkan penjualan neto tumbuh lebih dari 5%. Jadi Siantar Top membukukan peningkatan penjualan menjadi senilai lebih dari 3 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini. Adapun masih ditopang oleh pengolahan makanan yang mencapai 2,8 triliun. Pertumbuhan penjualan ini ikut mendorong peningkatan pada beban pokok penjualan yang naik 13,4% menjadi 2,3 triliun, yang kemudian menekan laba bersih turun 9,6% menjadi 433 miliar. Yang kedua, company news ada dari Catur Sentosa Adi Prana atau kode sahamnya CSAP, yaitu mengejar kenaikan penjualan 15% di tahun 2021 ini. Jadi fokus pengembangan distribusi retail modern maupun mitra 10 dan efisiensi melalui sistem digitalisasi mendorong CSAP catatkan penjualan neto senilai 9,9 triliun. Hal ini, optimisme ini membuat CSAP memproyeksikan pertumbuhan penjualan tahun ini bisa mencapai 15% secara tahunan. Yang ketiga ada dari Totalindo Eka Persada atau kode sahamnya TOPS. Jadi yang berhasil membalikan rugi bersih senilai 68,3 miliar pada kuartal ketiga tahun lalu menjadi laba bersih senilai 718 juta di kuartal ketiga tahun ini. Kinerja positif ini seiring dengan pendapatan TOPS yang naik 190% secara tahunan menjadi senilai 450 miliar. Lebih detail, pertumbuhan TOPS juga disumbang oleh kontribusi proyek-proyek carryover pada tahun sebelumnya senilai 1,2 triliun. Kita masuk berikutnya ke global news, domestik dan global news. Kita ekspor Indonesia bulan Oktober mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, di mana BPS mencatatkan nilai ekspor pada bulan Oktober senilai 22 miliar. Jumlah ini meningkat 6,9% secara bulanan dari bulan September yang waktu itu tercatat 20,6 miliar. Dan bila dibandingkan dengan surplus Oktober tahun lalu, waktu itu tercatat 14,4 miliar dolar. Ini naik 53,4 miliar secara tahunan. Terus dari global news itu mengenai penjualan retail Cina yang melampaui perkiraan pada bulan Oktober meskipun investasi fixed asset tetap lamban. Penjualan retail tumbuh dengan 4,9% dibandingkan tahun lalu, mengalahkan survei Reuters sebesar 3,5%. Oke, berikutnya economic calendar. Seperti kita bahas sebelumnya, kemarin itu ada data trade balance surplus 5,7 miliar US dollar, ada rilis data ekspor tumbuh secara tahunan 53% dan impor secara tahunan 51%.
Terus untuk data domestik berikutnya masih lama ya, masih hari Kamis ya, yaitu suku bunga acuan BI yang diproyeksikan tetap bertahan di level 3,5%. Terus hari Jumatnya ada data current account balance untuk periode kuartal ketiga tahun ini. Untuk corporate calendar untuk hari ini, hari Selasa tanggal 16 November, itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kode sahamnya SUPR, RIGS, dan BATA. Dan sementara dividen ada BBCA. Oke, technical hari ini, seperti kita udah bahas sebelumnya, kemarin IHSG di level 6.616, terus dengan net foreign sale senilai 678 miliar. Terus IHSG diproyeksikan hari ini tanggal 16 November bergerak dalam pola upward rebound dengan kisaran level 6.610 hingga 6.710, membentuk pola two black cross, MACD negatif dan stochastic downtrend. Saham pilihan kita hari ini yang pertama adalah Adaro Energy dengan kode saham ADRO. Kemarin ditutup melemah lebih dari 4,4% ke level 1610. Diproyeksikan hari ini dengan target price di 1745 dan stop loss di 1590, membentuk pola bottom fishing area, MACD negatif, stochastic oversold. Yang kedua ada MD Pictures, kode sahamnya FILM. Kemarin menguat hampir 5% ya di level 530. Hari ini rekomendasinya buy on weakness dengan target price di 610, stop loss di 500 dan membentuk pola riding, MACD positif dan stochastic uptrend. Berikutnya Metro Data Elektronik, kode sahamnya MTDL. Kemarin ditutup menguat 4,4% ke level 3.580. Rekomendasinya buy dengan target price di 3.770 dan stop loss di 3.540. Membentuk pola hammer, MACD negatif dan stochastic oversold. Berikutnya yang keempat ada Mitra Adi Perkasa, kode saham MAPI. Kemarin menguat tipis 0,5% ke level 880. Direkomendasikan buy dengan target price di 920 dan stop loss di 870. Membentuk pola inverted hammer, MACD positif, stochastic uptrend dan stochastic uptrend. Yang terakhir Mitra Keluarga Karya Sehat, kode saham MIKA. Kemarin menguat 1,3% di level 2280. Direkomendasikan buy dengan target price di 2450 dan stop loss di 2260. Membentuk pola double bottom, MACD positif dan stochastic uptrend. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.